Haleluya, hari ini kita masih ada pada serial khotbah Yesus, nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita sudah sampai pada nama yang ke-81, masih pada bahagian firman minggu lalu Yesaya 55, masih pada minggu depan juga pada ayat yang sama, karena itu beri batasan pada bagian firman ini untuk mudah membantu kita menemukannya dalam ibadah raya minggu yang akan datang. Hari ini kita baca satu ayat saja, ayat 4. Karena pada ayat 4 ini tertera 3 nama Yesus Kristus sekaligus. Kita telah bahas satu minggu lalu, sekarang yang lain, dan minggu depan masih pada ayat yang sama ini. Mari dengan hormat saya kembali jemput kita bangkit berdiri, dan dengan suara yang mantap kita bacakan secara bersama-sama setelah hitungan 1 sampai 3 ayat 4 Yesaya 55. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-55 ayat 4, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Saya mau baca ulang ayat 4 Yesaya 55 ini sekali lagi, dan akan saya berhenti pada kalimat yang mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini, sekaligus melengkapi nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-81. Ayat 4 Yesaya 55 sekali lagi firman Tuhan berbunyi, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja. Garis bawahi kalimat ini, menjadi seorang raja. Kata raja dalam ayat yang satu ini dalam bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani diartikan dalam bermacam-macam kategori. Kata raja masuk di dalamnya, kata pemimpin juga masuk di dalamnya, kata seorang yang bernama pengarah yang menentukan arah dan tujuan juga masuk dalam arti kata asli dari bahasa dari ayat kata yang bernama raja. Saya lebih condong mengambil ayat kalimat kata pemimpin, oleh karena kata raja udah sering kita bahas dalam serial dari nama 1 sampai 86. Hari ini saya condong untuk mengambil kata raja, kata pemimpin, karena arti asli dari kata ini pun berarti pemimpin, a leader, seorang pemimpin. Bayangkanlah hidup tanpa pemimpin. Dunia menjadi kacau. Kekacauan ada karena tidak ada seorang pemimpin. Keresahan terjadi oleh karena tidak ada seorang pemimpin. Karena pemimpinlah yang dia menentukan maju atau mundur, berdiri ataukah rebah. Amsal Salomo dalam hikmatnya mengatakan kalimat berikut ini. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Bangsa ini ada pada banyak masalah oleh karena pemimpin tidak berfungsi sebagai pemimpin. Mereka mungkin cuma berfungsi sebagai warga negara biasa yang mungkin menggembalakan dirinya dan bukan menggembalakan bangsa ini. Lari terus kepada pekerjaan rohani juga. Gereja Tuhan menjadi kacau balau oleh karena gembala-gembala tidak bertindak sebagai pemimpin. Nah, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata jika tidak ada pemimpin maka jatuhlah suatu bangsa. Bangsa menjadi anjlok, bangsa menjadi ambruk, bangsa menjadi hancur kalau tidak ada seorang pemimpin. Tidak usah yang besar dulu, mulai dari kelompok kecil yang bernama keluarga. Di antara suami, istri, dan 2 orang anak saja, di antara kelompok kecil ini perlu seorang pemimpin. Karena itu Tuhan Allah menetapkan sang suami sebagai pemimpinnya. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk hanya berlaku kepada seorang yang bernama pemimpin. Kita tidak tunduk pada bukan pemimpin. Pada pemimpinlah kita kiblatkan tunduk kita, taat kita. Karena suami sang pemimpin dalam keluarga lah, maka tunduk ada pada keluarga itu. Istri mesti tunduk kepadanya, anak-anaknya tunduk kepadanya, apatah lagi pembantunya yang bernama Inem. Berarti semua orang tunduk
kepadanya. Asal sang suami membawa diri sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau sang suami membawa diri seperti banci, awewe alias cewek, siapa yang mau tunduk kepadanya? Karena itu sang suami jangan besar dada dulu. Jangan busung dada dan besar kepala dulu, bos. Anda harus bawa diri sebagai pemimpin, barulah kata tunduk berlaku padamu. Dengan lain bahasa, kau berlayak menyandangnya. Kalau kau tidak bawa diri sebagai pemimpin, istri nggak hormat, itu pantas. Kau tidak bawa diri sebagai pemimpin sehingga istri memanggilmu dengan nama Waluyo bego, kata bego juga ditambahkan kepadamu karena kau tidak pandai membawa diri sebagai pemimpin. Tapi kalau kau bawa diri sebagai pemimpin, haleluya, jam kantor tiba kau injak abang pintumu, maka istri komando kepada semua anakmu bikin pagar betis termasuk pembantu paling ujung, dan semua berteriak dengan suara lantang, laupan laile, artinya bos pulang. Laupan laile itu bahasa Mandarinnya, artinya bos pulang. Masa bahasa Batak melulu? Haleluya. Setelah kelompok kecil bernama keluarga perlu pemimpin, lebih besar sedikit lagi bernama RT. Kita perlu ketua RT. Ketua RT lah yang memberikan rekomendasi kepanjangan KTP. Anda pergi ke lurah tanpa surat rekomendasi RT, lurah bilang balik dulu pak, kongko sama ketua RT dulu. Karena yang lebih mengetahui siapa bapak adalah ketua RT. Karena ketua RT yang lebih tahu siapa nama bapak, siapa marga bapak, bapak punya anak berapa orang, laki berapa, perempuan berapa, yang ngiler berapa dan yang tidak ngiler berapa. Ketua RT yang lebih tahu bapak. Karena itu tolong deh pak, rekomendasi dulu. Ketua RT lah yang berikan peraturan siapa yang buang sampah di daerahku ini, maka listrik ke rumahnya perlu dibuntungin. Dia yang menentukan keberhasilan lingkungannya. Setelah ketua RT lebih besar lagi ketua RW. Sudah RW lari ke lurah, habis lurah lari ke camat, habis camat lari ke bupati. Habis bupati lari ke gubernur, habis gubernur lari kepada presiden, dan di atas segalanya lari kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah hidup tanpa pemimpin. Nah, ini bapak-bapak pendeta yang pakai jas, ini pemimpin-pemimpin. Kau pulang dari sini, kau buktikan diri sebagai pemimpin. Jangan buktikan diri sebagai kambing congek. Jangan cuma diseret hidung ganti kemana-mana ngikut boleh. Tapi apa yang perlu diikut itu jelas dulu. Kita mesti jalan, kita tahu kemana jalan itu. Ujungnya membawa mautkah ataukah kepada kehidupan. Haleluya, bayangkanlah gereja tanpa seorang pemimpin. Ada gembala sidang karena dialah pemimpinnya. Dan seorang pemimpin harus menentukan 3 langkah. Sebelum saya larut dalam kupasan yang lebih jauh daripada tema khotbahku ini, saya mengajukan 2 pertanyaan saja bagi tema khotbah Yesus Kristus seorang pemimpin. Dan dalam menjawab 2 pertanyaan ini tuntaslah sudah pengertian pemimpin yang disandang Yesus Kristus. Pertanyaanku yang pertama, mengapa kita butuh Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin? Dan yang kedua, cara bagaimanakah dia memimpin kita? Hal yang pertama, kita butuh Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin, oleh karena dia sajalah keselamatan kita. Selalu pemimpin itu tujuan dengan jalan. Selalu dikaitkan dengan jalan yang mengarah. Dan jalan yang kumaksudkan ini bukan jalan boulevard Kelapa Gading Permai. Jalan yang kumaksudkan ini bukan jalan Teguh Umar nomor 10. Jalan yang kumaksudkan ini bukan Manhattan yang ada pada New York. Tetapi jalan sebuah kehidupan.
Hidup inilah jalan yang perlu kita tempuh, yang kadangkala melelahkan, diwarnai dengan persimpangan-persimpangan yang membingungkan, dan ujungnya berakhir pada apa yang disebut kekekalan. Yang hanya dua menanti, surgakah atau neraka kebinasaan. Karena itu selalu Alkitab berbicara tentang jalan kehidupan. Dan Kristuslah yang memproklamirkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan dia berdiri di depan dari jalan, dia berdiri pada jalan itu. Dan sebagai gembala dituntunnya kita sekalian. Karena itu Yesus Kristus berkata, ada dua jalan, lebar atau sempit. Yang lebar banyak orang masuk di dalamnya, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tapi ada jalan lain yang diberi nama jalan sempit, sedikit orang saja masuk kepadanya, tetapi ujungnya membawa kepada hidup yang kekal. Karena dialah jalan itu sendiri, wajarlah kita butuh dia sebagai pemimpin, yang bukan saja tunjuk jalan itu, tetapi berjalan pada jalan itu sebagai pemimpin yang menuntun. Dan sebagai pemimpin ada tiga hal yang dia kerjakan untuk menuntun kita menuju keselamatan. Yang pertama, sebagai pemimpin dia harus mengeluarkan perintah. Karena pada perintah itulah kita tetapkan langkah kita. Perintah Tuhan itu murni. Karena itu Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 mengungkapkan tentang kata perintah. Disebutkan di sana, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada yang tak berpengalaman. Taurat atau perintah Tuhan itu berisikan tiga hal. Dia sempurna. Kata sempurna artinya tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Udah sempurnalah dia. Kata sempurna seperti susu murni, tidak perlu dicampur air lagi, tidak perlu dicampur apa-apa. Karena itu firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa barang siapa menambahi sesuatu yang telah disempurnakan Tuhan atau mengurangi daripadanya, Allah akan menambahi berbagai-bagai belah kepadanya dan mengurangi berbagai berkat daripadanya jika dia lancang mengurangi yang telah sempurna dari Tuhan itu. Dikatakan Taurat atau perintah Tuhan itu sempurna. Dia tidak perlu dipertanyakan dan diragukan, tapi harus ditaati dan diterima sebagai satu hukum yang menuntun ke jalan keselamatan. Karena itu saudara jemaat kekasih, firman Tuhan berkata bahwa karena sempurna Taurat dan perintah Tuhan itu, dia bukan saja sempurna tetapi dia menyegarkan jiwa. Air menyegarkan tubuh, tetapi firman Tuhan menyegarkan jiwa. Jika kau datang dalam ibadah semacam ini dengan persiapan hati, pasti kau tidak pulang dengan kering, karena firman yang kau dengar itu mempunyai kekuatan menyegarkan jiwa. Tidak juga bisa dipungkiri beberapa banyak orang datang kosong dan pulang kosong, karena para pendeta tidak bertindak sebagai pemimpin yang dapat menyampaikan firman itu sesederhana mungkin, dapat menjawab kebutuhan orang, dan dikaji dalam bahasa yang sederhana, yang orang pintar di belakang berkata amin kepada khotbah itu. Sarjana dan mahasiswa semester kelima di bagian tengah berkata haleluya. Dan si encim tua di depannya belum fasih berbahasa Indonesia, karena sapu lidi dibilangnya sapu lili, bisa berkata hanya kepada khotbah yang sama. Dan hayanya si encim artinya haleluya juga. Jemaat kekasih, karena itu jika firman Tuhan itu disampaikan dengan baik, dia merisikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh jemaat, maka dia seperti air sejuk yang menyegarkan jiwa. Putus asa ke Anda dan seperti terkulai seperti sebatang bulu yang memerlukan kesegaran. Dengarkan baik-baik selama khotbahku ini. Saya percaya apa yang kau dengar akan menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu memberikan keteguhan, kata ayat Mazmur 19 ayat 8. Dikatakan di sana bahwa peraturan Tuhan itu teguh. Dia tak terbantahkan. Dia menciptakan juga keteguhan iman bagi seseorang. Yesus Kristus berkata, hendak diumpamakan apakah orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya.
Dia seumpama bangunan yang teguh, yang berdiri di atas batu karang. Jangankan roboh, goyah pun tidak, jika gelombang dan air bah menerpanya. Firman Tuhan itu bukan saja teguh dalam pengertian tidak perlu diragukan, tetapi dia juga memberikan keteguhan bagi orang-orang yang mendengarnya. Mendengar saja belum cukup, tetapi harus melakukannya. Karena keteguhan yang dikerjakan firman itu bukan terletak pada semampu Anda mendengarnya, semampu Anda berkata amin haleluya kepadanya. Tapi pada waktu kau taruhkan hidupmu seturut apa yang firman Allah katakan, baru disitulah dia berkarya menciptakan keteguhan karakter. Dia memberikan keteguhan iman. Dia memberikan keteguhan kepada seseorang seperti yang dialami Sadrah, Mesah dan Abednego, yang kalaupun semua goyah oleh karena api mengancam untuk membakar, tapi mereka berdiri di depan Raja Nebukadnezar dan berkata, Tuanku Raja, andai kata Allah yang kami sembah tidak mampu luputkan kami dari nyala api itu, tidak mengapa. Tapi untuk menyembah sujud kepada patung dewata Tuanku, kami tidak. Apakah ungkapan itu? Itulah ungkapan keteguhan. Tuhan mau yang demikian di antara kita. Karena itu diberikan firman-Nya, diberikan perintah-Nya. Perintah berasal dari seorang pemimpin, dan Allah lah pemimpin kita. Karena itu diberikan bermacam-macam perintah, dan sekian banyak perintah itu hanya disimpulkan dalam 10 hukum perintah yang bernama The Ten Commandments. Nomor 1 sampai nomor 4 perintahnya bertalian dengan hubungan kita dengan Allah, dan perintah nomor 5 sampai nomor 10 diatur untuk hubungan kita satu dengan yang lain. Karena itu seorang Farisi datang bertanya kepada Kristus, Guru, hukum manakah yang terbesar di dalam kitab Taurat itu? Tuhan Yesus berkata, hukum yang terbesar adalah kasih. Karena itu hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hati, dengan sepenuh tenaga dan akal budi. Dan itulah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu adalah, hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum ini bergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Tuhanlah pemimpin, kalayaklah dia memberikan perintah. Di dalam buku ini ada perintah Tuhan. Jangan Anda tidak mengetahuinya. Baca dengan 4 patokan seperti sering kukatakan. Baca untuk mendapatkan ilmu, karena dia menyegarkan jiwa. Dia memberikan keteguhan karakter. Dia memberikan keteguhan iman. Baca dengan patokan yang kedua, sebagai makanan untuk menyegarkan jiwa. Bukan saja oleh roti manusia hidup kata firman Tuhan, tapi juga oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Dia air dan roti yang menyegarkan dan menguatkan. Baca firman juga untuk mendapatkan penyucian diri. Tidak ada kursus kesucian, tetapi satu ayat firman bisa merubah pembunuh jadi pendeta, bisa merubah wanita tunasusila menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Sepatah kata firman, haleluya, bisa merubah pencuri, berubah menjadi orang yang murah memberi. Tadi dia mencuri mengenyangkan dirinya, sekarang dari kekurangannya dia memberi untuk pembangunan gedung gerejanya yang bisa berkapasitas 10.000 orang. Haleluya. Baca firman untuk beri beban. Apa yang mengerjakan pelayanan ini sehingga olehnya kita undang pendeta datang kasih makan gratis selama 3 bulan? Beban. Beban saja bos yang bikin kita panggil Anda kemari. Tapi Om Pendeta katanya gratis, kok kita bayar administrasi 10.000, 100.000. Itu hanya cuman untuk bikin Anda menyadari bahwa ini tidak gratis semata-mata. 100.000 itu pun untuk membeli jaket alma mater pun tidak sanggup. Oleh karena jaket alma mater nanti yang akan kau kenakan itu bernilai 1 juta rupiah. Jadi masih tekor 900.000. Sedangkan makan, minum 1 hari 3 kali,
Bahkan juga ada nyamiannya. Nyamian itu artinya makan selingan. Percayalah, selama 3 bulan ini kau datang langsing, kau pulang langsung. Jadi saudaraku sekalian, beban saja bos yang mendorong kita berbuat demikian. Biasanya orang bangun sekolah untuk cari duit, tapi kita bangun sekolah untuk keluarin duit. Sekolah manakah gerangan itu? IPG Mawar Saron. Haleluya. Kita sudah buka sekarang ini angkatan keberapa ya? Angkatan ke-22 kalau nggak sekarang ya, 22. Nah bayangkanlah dari angkatan pertama sampai 21, itu kan kita duduk mengevaluir berapa biaya pengeluarannya, apa kekurangan dan kelebihannya, ada nggak masukan-masukan dari para pendeta yang datang, mereka laporkan apa, cukup menggembirakan. Laporan membuktikan, survei membuktikan, Cila pakai survei lagi nih. Kayak family 100 aja. Survei membuktikan bahwa setiap angkatan macam begini, bro, itu kita keluarkan duit sekitar 30 sampai 35 juta. Jadi kalau 20 angkatan saja berarti sudah 700 juta dikeluarkan selama sekian tahun merunning IPG Mawar Saron. Tapi Tuhan itu juga ajaib. Firman-Nya berilah maka kepadamu akan diberi, itu digenapi dalam gereja kami. Gereja kami ini enggak susah cari duit. Gereja lain susah cari duit. Tapi gereja kita ini enggak cari duit. Duit mencari kita. Gereja lain pergi cari-cari duit, jalankan les. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bangun gereja pak. Bilang saja sama Pak Pendeta, papi nggak ada. Jadi anak yang tulus ini pula keluar dia bilang, om, papi ada, tapi papi bilang papi nggak ada. Maka pulanglah pendeta dengan muka yang merah tersipu-sipu, karena dia yang cari duit. Kalau kita nih enggak, kita cuma doa, lalu tiba-tiba orang ketok pintu gereja. Pak, permisi pak, saya ada sedikit bantuan untuk gereja. Bilang sedikit lagi. Begitu kita buka amplopnya, cek cash 1 miliar. Kenapa begitu? Karena hukum Tuhan dipenuhi dalam gereja kita. Berilah maka kepadamu akan diberi. Sukatan yang ditekan-tekan dan digoncang-goncang sampai melimpah ruah. Jadi kita cuma berjalan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Kita nggak berjalan berdasarkan kalkulasi pikiran manusia, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagi kita 1 tambah 1 tambah Yesus Kristus, dia berubah bisa menjadi beri makan 5.000 orang laki-laki toh, belum terhitung wanita dan anak-anak, dan sisa 12 bakul penuh. Kategori dan rumusan firman Tuhan berbeda dengan rumusan manusia. Rumusan manusia berkata hemat pangkal kaya, firman Tuhan berkata royal pangkal kaya. Lihat firman Tuhan berkata orang berhemat-hemat secara luar biasa senantiasa berkekurangan. Sedangkan orang yang menghambur-hamburkan hartanya senantiasa berkecukupan. Kita sedang membangun gereja. Memang betul. Secara logika akal mesti menghemat secara luar biasa. Tapi saya katakan dan tegaskan di dalam kantor sekretariat. Siapapun yang bawa proposal kemari untuk minta bantuan harus beri minimal 500.000. Ada berkat lebih, beri lebih banyak lagi. Setiap persembahan yang kita dapat potong perpuluhannya untuk penginjilan. Emangnya kita kaya raya? Sampai kita mesti kirim $500 per bulan untuk bantu misionaris di Rusia? Emang kita kaya raya? Sampai kita mesti kirim $200 per bulan untuk membantu misionaris di Filipina? Saya baru pulang juga dari Argentina, dan sekarang ada satu pasang yang harus pergi masuk ke negara Uruguay. Dari Argentina cuma naik speedboat 3 jam, dan dia sudah sampai negara berbatasan di seberang kali. Kalinya di Argentina itu luasnya lebih hebat dari Danau Toba. Saya sampai begitu ditunjukkan oleh pendeta yang pimpin saya ke seminaran kebaktian, dia berkata, "This is our great river." Saya bilang, "What?"
Great river, this is a sea, saya bilang. Dia bilang ini kita punya sungai yang besar. Saya bilang apa sungai? Ini bukan sungai, ini laut. Dia bilang no, this is a river. Oh ya, sungainya itu seluas mata memandang. Masih terus ada sungainya. Nah itu 3 jam dari kota Buenos Aires menuju ke Uruguay. Saya tanya berapa kira-kira yang kita bisa bantu dia. Sekitar 300-500 dolar per bulan. Saya bilang baik, kami akan pulang dan kita akan gumuli. Dan segera kita juga harus kirim minimal 300 US dollar per bulan untuk Uruguay. Berarti GBI Mawar Saron sekarang bukan lagi cuma gereja bagi bangsa ini, tapi gereja bagi bangsa-bangsa. Choi Yong-gi sudah iakan bahwa dia akan datang Oktober tahun 2004 untuk meresmikan pembangunan GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu sudah tahu bahwa pada saat yang sama itu juga konferensi pertumbuhan gereja sedunia yang biasa diadakan di Seoul, Korea akan dipindahkan ke lokasi ini. Dan kita akan lihat pada saat itu bangsa-bangsa akan datang ke daerah ini. Bangsa-bangsa akan datang di sini, dan jangan lupa sobatku para pendeta IPG, pada saat yang sama itu juga reuni kedua dari alumni Institut Pertumbuhan Gereja Mawar Saron. Jangan lupa sampai datang kecuali istri melahirkan. Haleluya. Karena istri yang melahirkan bukan kau, biarlah dia melahirkan, sedang kau tetap datang untuk reuni. Kalau tidak ada uang, sekarang pulang piara babi mulai dari sekarang. Dan piara babi dari sekarang sampai tahun 2004, 2 tahun lebih, pasti sudah beranak berkembar-kembar. Apatah lagi kau setiap makan tumpan tangan buat babi itu dan berkata, hei babi. Biasanya kalau babi-babi yang lain melahirkan cuma sekitar 10, kau 110. Dan Allah bisa mengerjakan di luar akal dapat pikirkan. Kalau memang imanmu adalah iman untuk piara babi, maka sesuai dengan imanmu jadilah padamu. Tapi kalau imanmu bahwa Tuhan bisa berkuasa mengerjakan sesuatu tanpa harus dibuat babi. Karena jika aku piara babi, waktuku habis hanya untuk merawatnya. Aku harus pikirkan Injil saja. Maka sesuai dengan imanmu juga jadi padamu. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati. Hukum Tuhan itu ya dan amin. Perintah Tuhan itu memberikan keteguhan. Karena dia pemimpin, perintahnya lah yang tidak bisa kita tawar. Kecuali cuma kita taat dan tunduk kepadanya. Sebagai pemimpin, Yesus Kristus menuntun kita lewat apa yang bernama ajaran. Bukan saja perintah, tetapi ajar. Betapa liar kita kalau kita tidak punya ajaran. Banyak orang semua tidak mengerti karena tidak diajar. Yesus Kristus berkata, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajar mereka. Menjadi Kristen bukan sebatas cuman bertobat dan dibaptis, tapi menjadi Kristen adalah sebuah proses. Anda mesti setiap beribadah setiap minggu. Anda mesti datang dan menerima ajaran Tuhan. Dari mimbar inilah keluar pengajaran setiap minggu. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Allah memakai aku menjadi alat ajaran bagi kita sekalian. Sementara saya mengajar saudara, ajaran itu pun datang pada saya. Karena firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Dia potong ke sana, dia potong juga kemari. Sehingga baik yang mendengar maupun yang memberitakan sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu jemaat kekasih, lewat mimbarlah kita menerima ajaran Tuhan. Dalam kelompok sel kita dapat ajaran Tuhan. Dalam SOM, Institut Pertumbuhan Gereja atau School of Ministry, kita mendapatkan ajaran-ajaran Tuhan untuk membantu kita supaya menjadi orang Kristen yang mempunyai seorang pemimpin yang bernama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Memang jalan hidup itu selalu berlika-liku, tapi kita anggaplah dia rata. Kalau firman Tuhan sebagai ajaran itu kita terima. Berapa banyak orang berjalan sembari bersungut karena mereka tidak diajar.
Ajar tentang bagaimana jangan bersungut. Menerima ajaran tentang bagaimana mengucap syukur dalam segala hal. Kalau ajaran-ajaran ini terpatri dalam dadanya, maka kalaupun dia ketemu jalan yang tidak rata, dia menganggapnya seperti jalan yang rata. Dia tidak bersungut dan mengeluh. Betapa ajaran Tuhan itu penting. Bagaimana kalau kita bikin moto, apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Jangan hujan menghambat langkah ibadah kita. Jangan lagi tawuran orang menghambat langkah kita. Jangan hanya lagi demonstrasi menghambat langkah ibadah kita. Jangan hanya karena ada masalah-masalah politik dalam negeri ini yang menghambat langkah ibadah kita. Karena disitulah kita mendapatkan ajaran Tuhan. Gereja yang tidak kuat ajarannya, maka sedikit pencobaan orang mundur tinggal Tuhan. Tetapi jika ajaran di gereja itu kuat, mimbar atau pulpit ministry daripada gereja itu mentereng dan kuat, haleluya, apapun yang terjadi, orang Kristen tetap tersenyum. Bahkan jangankan hartanya hilang, jangankan apa yang ada di tangannya lepas, nyawanya pun rela dipertaruhkannya sebagai suatu korban yang berbau harum kepada Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, yang penuh dengan egoistis, tentara-tentaranya begitu taat kepadanya. Di dalam egoismenya dia ungkapkan sebuah kalimat ini: tidak ada ketaatan sehebat orang Kristen kepada Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin. Itu ungkapan Napoleon Bonaparte. Napoleon yang sangat ditakuti dan disegani, yang mempunyai laskar-laskar yang tidak ada pilihan lain kecuali Napoleon menjadi segalanya bagi mereka. Toh Napoleon bisa mengungkapkan bahwa ketaatan yang sempurna cuma kau dapatkan pada orang Kristen terhadap Yesus Kristus yang disembahnya sebagai pemimpin. Jemaat kekasih, masih adakah lagi pemimpin lain dalam hidup kita? Singkirkan yang lain dan jadikan Yesus segalanya. Sembari dia berjalan di depan dan kita di belakang berjalan sembari menyanyi, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, nyanyi bersama, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Relakan dia berjalan di depan, kita mengiring sembari dengan keyakinan. Jika dia di sisiku dan dia yang membimbingku, adakah kejatuhan bagiku? Kita lemah dan kita goyah karena Yesus bukan pemimpin kita. Tapi kalau kita jadikan dia pemimpin kita dan segalanya bagi kita, haleluya, pencobaan macam manakah yang akan menggoyahkan langkah? Ajarannya menyegarkan jiwa, ajarannya menetapkan langkah seseorang, haleluya. Karena itu dia berkata, ajarlah mereka. Saya berdoa supaya gereja tidak terlalu overstress kepada sesuatu yang tidak perlu ditekankan habis-habisan. Overstress artinya ditekankan habis-habisan satu pokok yang sebenarnya tidak perlu mendapat tekanan.
Banyak orang menekankan tentang praise and worship, betul. Tetapi Yesus Kristus tidak mengklaim dirinya sebagai pemimpin praise and worship. Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai pengkhotbah. Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Itulah khotbahnya yang pertama. Dia lebih dikenal sebagai the great preacher. Dan bukan great song leader. Jangan sampai kita salah mengartikan pengajaran Tuhan. Gereja butuh firman. Karena lewat firmanlah gereja lahir. Lewat firmanlah gereja bertumbuh. Lewat firmanlah gereja menjadi dewasa. Sebagai mempelainya laki perempuan. Bagi Yesus Kristus mempelai laki-laki. Hari ini peserta SOM bersedia untuk diajar. Hari ini peserta Institut Pertemuan Gereja bersedia untuk diajar. Dan saya telah berdoa supaya lokasi gereja ini menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan pengajaran yang dunia memerlukannya. Ajaran adalah sebuah kebenaran. Dan jika kau tahu kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakanmu. Kau tahu kebenaran tentang memberi, maka kebenaran pemberian memerdekakan kau dari kemiskinan. Jika kau tahu kebenaran tentang hukum Tuhan yang menyembuhkan, maka kebenaran Allah tentang menyembuhkan itu membebaskan kau dari segala sakit penyakit. Kebenaran Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Haleluya. Dan sebagai pemimpin, Yesus Kristus tidak saja mengeluarkan perintah dan ajaran, tetapi dia juga menegur. Pemimpin manakah yang tidak menegur anak buahnya? Dalam perumpamaan talenta, dalam Matius 25, Yesus Kristus berkata, adapun hal kerajaan sorga itu seperti seorang pemimpin yang akan pergi ke negeri jauh. Maka dipanggilkannya hamba-hambanya dan dipercayakan hartanya kepada mereka. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, dan satu diberikan 1 seturut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, pulanglah pemimpin itu. Maka dia panggil hamba-hambanya dan mengadakan evaluasi. Dipanggilnya hamba yang mendapatkan 5 talenta. Dia berkata, beri laporan. Maka hamba yang mendapatkan 5 dia berkata, Tuanku, kau berikan aku 5 talenta, tengoklah kini menjadi 10. Yang 2 berkata, Tuhan kau beri aku 2, tengoklah kini menjadi 4. Yang 1, dia dengan muka yang sinis berkata, aku tahu kau adalah Tuhan yang kejam, yang menabur di tempat yang kau tidak menuai, yang menuai di tempat yang kau tidak menabur. Karena itu aku anggap kau kejam. Aku menyembunyikan hartamu, talentamu di bawah tanah. Tengoklah ini dia. Sebagaimana adanya di tanganku, sebagaimana adanya juga kau pulangkan ke tangan. Tuannya berkata, hei hamba yang jahat dan malas. Kata hamba yang jahat dan malas adalah teguran. Ditegurnya dia dengan keras. Hei hamba yang jahat dan malas, kau sudah tahu aku menuai di tempat yang aku tidak tabur. Kenapa kau tidak taruhkan uangku di tempat orang menjalankan uang? Supaya sekembalinya aku mendapatkan modal dan bunganya. Ikat hamba ini. Campakkan dia di tempat tangisan dan kertak gigi. Itulah PHK. Tegur pertama tidak mempan, tegur kedua tidak mempan, tegur ketiga tidak mempan. PHK. Seorang pemimpin berhak melakukan PHK. Tidak ada yang bukan pemimpin melakukan PHK. Mana ada sesama karyawan bilang, gua PHK. Perkaryawan di PHK, siapa lo? Lo cuma tukang sapu. Yang PHK itu cuma pekerjaan seorang pemimpin. Dia yang menurunkan keputusan PHK. Dia yang menandatanganinya. Saudara, Allah di surga itu menegur. Teguran adalah pekerjaan seorang pemimpin.
Karena itu Amsal 6 ayatnya ke-23 berkata begini. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Salomo memadukan tiga-tiganya, perintah, ajaran, dan teguran. Dia padukan dalam tulisan Amsal 6 ayat 23. Salomo dalam bukunya ini dia menulis bahwa perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kita mau menemukan jalan kehidupan, kita tidak boleh menyanyiakan tiga hal tadi, yaitu perintah, ajaran, dan teguran. Firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi, aku tegur dan aku ajar. Memang teguran tidak enak didengar, tetapi puji Tuhan, Allah telah memakainya sebagai alat untuk menuntun kita menuju kepada keselamatan. Pertama perintahnya, kedua ajarannya, ketiga tegurannya. Hal yang kedua tentang Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin. Mengapa kita butuh dia sebagai pemimpin? Bukan saja karena dia yang menuntun pada jalan keselamatan, tetapi dia juga ditetapkan sebagai pemimpin bagi surga di bumi, bahkan di bawah bumi. Ketetapan ini disahkan oleh beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang Majus. Orang-orang Majus datang kepada Herodes dan berkata, kami telah lihat raja orang Yahudi, pemimpinnya orang Yahudi, lewat bintang yang ada di langit. Bintang mengesahkan bahwa ada seorang pemimpin yang lahir di bumi ini bagi manusia, dan dia lahir di kandang yang hina. Bintang menetapkan, dan refleksi bintang turun dalam hati orang Majus. Dan orang Majus berkata, itu bintang seorang pemimpin. Itu bintang seorang pemimpin. Dan bintang itu menuntun mereka. Sampai di istana Herodes mereka berkata, daulat Tuanku, apa di sini lahir seorang pemimpin? Kami sudah lihat bintangnya. Herodes berkata, apakah ada lagi pemimpin yang lain di samping aku? Tidak mungkin. Tapi begini sajalah, kau pergi selidiki dulu. Orang itu kalau kau jumpa jangan lupa kasih tahu saya. Sebuah permohonan yang wajar kan? Tapi di balik kewajaran itu ada akal busuknya dari Herodes. Maksudnya supaya kalau dia tahu di mana anak itu berada, maka dia akan habisi nyawanya. Tetapi begitu orang Majus pergi dan jumpa Yusuf dan Maria dan bayi Yesus sebagai pemimpin bagi kita. Malam hari kata Alkitab, mereka bermimpi. Allah berkata kepada mereka, jangan kembali ke Herodes, ambil jalan lain. Herodes tunggu 1 hari. Herodes tunggu 1 minggu. Herodes tunggu berminggu-minggu. Gak balik-balik orang Majus. Dia marah. Dia habisi semua bayi berumur 2 tahun ke bawah. Semua dibunuh. Itulah pembantaian pertama para bayi. Anak-anak yang tak bersalah menerima ulah seseorang yang berhati iblis. Betapa hancurnya hati-hati ibu-ibu di Bethlehem karena anak-anaknya yang tak bersalah menerima korban. Malaikat Allah berkata kepada Yusuf dan Maria, bawa bayi ini ke Mesir. Sang pemimpin yang bernama Yesus telah pergi ke Mesir. Bayi-bayi yang tak bersalah yang ada di Bethlehem habis semua dibunuh. Orang Majus mengklaim bahwa dia itu seorang pemimpin. Haleluya, setan pun mengakui bahwa Yesus orang pemimpin. Bapak Ibu sudah tahu cerita seorang dirasuk setan di Gadara? Sampai dia tidak suka lagi tinggal di rumah, tetapi tinggal di kuburan yang satu lepas kepada kuburan yang lain. Orang waras dandan diri. Orang kerasukan setan ambil batu gebukin diri. Dia gebukin diri, benjol kanan, benjol kiri. Kristus sengaja lewat daerah itu untuk bebaskan orang ini dari ikatan iblis. Dari jauh, dikala setan melihat Tuhan Yesus, maka dia jongkok dan berkata, hei anak Allah yang maha tinggi,
apakah engkau akan datang menghukum kami sebelum waktunya? Kata menghukum itu cuma pekerjaan seorang pemimpin. Itu bukan pekerjaan pembantu rumah tangga. Gak lazim. Jadi saudara sekalian, pokoknya mantap dah. Nyonya pemimpin di rumah, Tuhan pemimpin di rumah. Yang menghukum itu cuma pekerjaan seorang pemimpin. Setan bilang, kenapa kau datang menghukum kami? Setan ngaku Yesus itu pemimpin langit, bumi, lautan dan segala isinya. Haleluya. Dasar apa tidak punya Tuhan seperti dia? Luar biasa kan? Oh, udah begitu mantap Tuhan Yesus, lepaskan dia gara-gara cewek. Alah, soal Tuhan mah gampang lah. Itu kan urusan akhirat. Tunggu dulu. Urusan akhirat jadi urusan sekarang. Udah mati baru urusin surga, udah nggak keburu. Udah bukan lagi urusannya. Urusan keselamatan itu cuma di sini tiur. Jadi pokoknya kau pikirkan baik-baik ya. Haleluya. Yang penting kau datang ke gereja dengan setia. Kalau kau berbakti dengan setia, beres dah ilah. Luar biasa loh. Kemarin ini saya berkati satu pasang pengantin yang unik. Kau yang keluarga terpandang belum tentu anakmu dapat juga yang terpandang. Tapi kalau Tuhan mau memuliakan seseorang, itu Tuhan gak kekurangan cara dan metode. Ibu ini setianya dalam Tuhan luar biasa. Doa pagi itu gak pernah absen. Karena saya yang pimpin doa pagi, saya yang tahu. Beliau datang dengan sungguh. Cucurkan air mata di bawah kaki Tuhan, bawa hidupnya, bawa keluarganya, bawa anak-anaknya. Aduh, saya terkagum-kagum. Saya terheran-heran. Siapa yang gak senang dapat besan orang mantap, mendapat mantu orang mantap? Siapa gak senang? Tuhan itu tidak kekurangan metode, saudara. Betul, betul. Asal kita mau jadikan Tuhan itu pemimpin kita, yang mengatur hidup kita pribadi, atur langkah anak-anak kita yang laki dan perempuan. Hari ini mereka, hari esok mereka, kita percayakan kepada Tuhan tanpa ragu barang sedikit pun. Haleluya, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Setan mengakui bahwa Yesus Kristus itu pemimpin yang bisa memberi hukuman. Haleluya, Bapa di surga memproklamirkan dan menetapkan Yesus bahwa dialah yang perlu didengar. Yang lain tidak usah kita gubris, tidak usah kita taruh atensi. Hanya pada seorang yang perlu kita taruh telinga kita, mata kita, hidup kita pada dia. Orang itu bernama Yesus Kristus. Waktu dia dibaptis di Kali Yordan, terangkat keluar dari dalam air, Bapa di surga memproklamirkan dengan kalimat, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Nah, kalimat berikut ini perlu dicamkan baik-baik. Dengarkanlah kamu akan dia. Kata dengar berarti memberi telinga. Tidak cukup saja kita perlu memberi telinga, kita perlu memberi mata. Mataku tertuju hanya pada dia. Seluruh hidupku kuarahkan kepadanya. Langkahku dibimbingnya. Dia perlu di sisiku, dia perlu menopangku. Dan kalau dia di sisiku dan menopangku dan menyertaiku, adakah sesuatu yang dapat menggoyahkan langkah hidupku? Haleluya. Bapa Allah di surga menetapkan Yesus sebagai pemimpin. Yesus sendiri memproklamirkan dirinya. Pada waktu dia berdiri di hadapan Pilatus pada hari terakhir pengadilan itu, Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tidak menjawab begini, mikir-mikir dulu. Dia langsung berkata seperti yang Tuhan katakan, akulah orangnya. Dia mengakui bahwa dia adalah pemimpin kita. Terlalu rugi kalau kau jadikan yang lain pemimpin hidup. Karena itu Yesaya ribuan tahun yang lalu memproklamirkan dia sebagai pemimpin bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa saja harus dipimpinnya, apatah lagi
Pertanyaanku yang kedua, bagaimanakah cara Yesus Kristus memimpin kita? Dalam catatan khotbahku, aku catat 4 langkah yang Allah pakai untuk membimbing dan menuntun kita. Sebagai pemimpin, Yesus Kristus memimpin kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan Yesuslah panduan kita. Menjauh dalam kitab Pemazmur, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman mula pelita pada kaki dan terang pada jalan. Tadi kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 23 tadi katakan perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita kembali temukan firman Allah itu pelita pada kaki dan terang atau cahaya pada jalan. Berarti Yesus Kristus menuntun kita lewat firman-Nya. Berbahagialah orang yang menjadikan Alkitab ini buku yang tidak asing bagi dirinya. Dia membacanya, dia merenungkannya. Haleluya. Tadi saya katakan baca Alkitab dengan patokan 4 langkah tadi. Kita bacakan untuk mendapatkan ilmu, kita bacakan untuk mendapatkan makanan, kita bacakan untuk mendapatkan kesucian, kita bacakan untuk mendapatkan beban di hati. Bebanlah yang bikin kita rela mengorbankan semua untuk Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu jemaat kekasih, firman Tuhan ini tidak boleh menjadi buku asing bagi kita. Saya anjurkan rekan-rekan yang ikut SOM dan IPG, jangan hanya sebatas pendidikan sudah selesai dan sudah tidak baca Alkitab lagi. Jadikan buku ini buku yang tidak jauh bagi kita. Bacakan setiap hari. Haleluya. Yesus memimpin kita lewat Roh-Nya. Roma 8 ayat 14 berkata, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Sekedar penuh dengan Roh Kudus belum cukup. Sekedar berbahasa roh sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus belum cukup. Dituntun oleh Roh Kudus barulah cukup. Sekedar berbahasa roh belum cukup. Buah-buah rohlah yang menandakan kecukupan itu. Buah-buah roh, pohon dikenal dari buahnya, kata Tuhan Yesus. Tidak mungkin pohon tomat berbuahkan pohon buah cabai. Pohon tomat berbuahkan tomat, pohon duren berbuahkan duren. Dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Karena itu jemaat kekasih, tuh Roh Kudus perlu menuntun kita. Dan kalau Roh Kudus menuntun langkah kita, haleluya, indah pada waktunya. Allah memberikan berkat, rahmat dan anugerah. Melalui teladan Yesus Kristuslah dia menuntun kita. Dia menuntun kita lewat teladan yang ditinggalkan. Rasul Petrus sang penyangkal itu berkata begini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus Kristus meninggalkan teladan. Dia tuntun kita lewat teladannya. Dialah segalanya bagi kita. Teladan berdoa kita belajar dari dia. Teladan kesabaran kita belajar dari dia. Teladan menghadapi penderitaan sampai bahkan mati di kayu salib. Teladan itu kita pelajari. Sehingga dikala aku mengalami tantangan iman, mengalami penderitaan dalam pelayanan, aku selalu berkata, penderitaan yang aku alami belum sebanding dengan penderitaan yang Tuhanku alami demi aku dan keselamatanku. Teladan itu cukup menggairahkan. Teladan itulah pemimpin dan panduan yang paling canggih. Jangan jadikan yang lain menjadi panduan dan teladan kita. Saudara, para pendeta IPG, mungkin kau terkagum-kagum datang melihat semua pekerjaan Tuhan di sini. Kau terkagum-kagum melihat aku menyampaikan firman, tapi jangan jadikan aku teladan. Kau tetap seperti dirimu sendiri. Jangan kau pulang dari sini, kau pakai dasi kayak pendeta Yakob. Kau cara jalan kayak pendeta Yakob. Rambutmu tadi lurus ke belakang, kau sekarang sisir miring ke kiri kayak pendeta Yakob. Kau ngomong juga seperti pendeta Yakob. Kau berkelakar juga seperti pendeta Yakob. Masing-masing kita dengan gaya kita sendiri. Ada orang yang mau berkelakar seperti saya malah menjengkelkan jemaat. Malah jemaat bilang, "Allah, kayak pendeta Yakob aja lu.
Lo sehari-harinya cembetut aja. Tiba-tiba di mimbar lo kayak pendeta Yakob. Lah kan aneh. Lah kalau saya ini kan di mimbar yang di bawah juga lah memang begitu adanya. Lah kau di belakang mimbar cembetut aja. Kau di bawah mimbar kayak orang makan cuka aja. Lo tiba-tiba di mimbar orang bilang, lo buset kok jadi makhluk aneh. Kan begitu. Ngerti? Jadilah seperti dirimu sendiri. Haleluya. Pokoknya kulit tetap sama, tinggi badan tetap sama, gigi ompong tetap tidak berubah, tetapi dalam sudah berubah. Haleluya. Karena Tuhan mengerjakan yang ajaib dalam diri kita. Dia pemimpin kita. Haleluya. Dia tahu bagaimana memberikan teladan bagi kita. Yang terakhir, Tuhan menuntun kita lewat pengalaman kita bersama Dia. Pengalaman bersama Tuhan itu indah, saudara. Waktu kau ketemu Tuhan puluhan tahun yang lalu, waktu Tuhan menyembuhkan penyakitmu, waktu Tuhan membuka jalan bagi jalan buntu yang kau alami, semua pengalaman masa lalu itu panduan bagi Tuhan. Tuhan memakainya sebagai katrolan untuk mengatur kita langkah maju ke depan. Setambah mantap, tambah hari tambah mantap. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 32 berkata begini, ingatlah akan masa lalu. Garis bawahi kalimat ini, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya baca sekali lagi Ibrani 10 ayat 32, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ingatlah akan masa lalu. Kalimat yang sepertinya bertentangan dengan ungkapan Paulus. Dia berkata, aku lupakan apa yang ada di belakangku. Yang firman Tuhan yang satu bilang aku lupa apa yang di belakang. Sedangkan firman Tuhan yang lain berkata ingat apa yang ada di belakang. Dia tidak bertentangan. Tetapi penjabarannya adalah apa yang bikin kita lemah. Apa yang masa lalu bikin kita rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa malu, angkat muka lihat Tuhan. Lupakan itu. Tinggalkan jauh-jauh di belakang. Katakan bahwa setetes darah Yesus Kristus telah menyucikan segala najis dosaku. Masa laluku yang gelap Tuhan telah kubur. Tuhan telah tutup dengan tetesan darahnya. Hari ini aku angkat muka dan melihat Tuhan, dan Tuhan bantu aku. Inilah langkah baru yang kutetapkan sekarang. Aku mau mengiring engkau, kaulah pemimpinku, kaulah segalanya bagiku. Itu kita tinggalkan yang lalu, yang lama, yang najis dan kotor. Tapi hal-hal yang menyegarkan kita, hal-hal yang bikin kita merasa begitu bersyukur, hal-hal yang membuat kita begitu rasa Tuhan itu luar biasa bagi kita, itu perlu kita ikut sertakan. Ingat masa lalu, waktu kau jadi budak di Mesir, kata Tuhan kepada Musa. Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada umatku Israel kalau mereka masuk di tanah Kanaan, punya rumah, punya ladang, jangan mereka lupa bahwa mereka itu cuma tadinya budak di tanah Mesir. Maksudnya ingat, dulu tuh kau kere, kau susah, kau tidak punya apa-apa. Kalau sekarang kau sudah punya ini, itu karena Tuhan yang menolongmu. Karena Tuhan yang sebagai pemimpinmu, jangan lupa itu. Jadi masa lalu, di mana kita melihat tangan Tuhan mengangkat kita. Tangan Tuhan memperbaharui hidup kita. Pengalaman-pengalaman bersama Dia itu kadangkala Tuhan jadikan untuk tuntunan langkah kita, untuk menuju dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Tidak ada pilihan lain hari ini. Kuhadirkan Dia di depanmu sebagai seorang pemimpin. Tunduklah pada perintahnya, relakan hati untuk diajar, dan kalau Dia tegur kita, jangan tawar hati terhadap tegurannya. Karena anak yang kukasihi, aku tegur dan aku hajar. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Bimbinglah daku, nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Relakan Tuhan Yesus menjadi pemimpin kita untuk menuntun langkah kita. Bimbinglah daku, nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, ya Yesus, di sepanjang hidupku.
di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat